Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini tanggal 18 April 2024, hari Kamis. Video ini Bu Hilma tujukan untuk kelas 11.3 dan kelas 11.2. Sebelum kita libur Ramadan, kita sudah belajar tentang puisi ya. Kalian juga sudah lihat bagaimana proses kreatif seseorang membuat puisi, kemudian ditampilkan dalam bentuk musikalisasi puisi, juga melihat berbagai contoh yang terkait dengan puisi juga pembacaannya. Nah, kita juga sudah menentukan tema-tema apa yang akan kita pilih untuk proses kreatif kita membuat puisi. Sebenarnya gampang atau susah sih membuat sebuah puisi? Nah, ini Bu Hilma kasih salah satu referensi ya yang bisa kalian baca, kemudian kalian terapkan untuk membuat puisi kalian. Nanti setelah puisinya sudah jadi, Bu Hilma juga sudah sediakan rumah yang akan kalian masuki untuk kalian kumpulkan hasil-hasil puisi karya kalian sendiri. Seperti apa sih gitu ya. Tema kemarin kita sudah ya, jadi menentukan tema dan judul dari beberapa opsi yang sudah kalian ajukan juga. Kita pilih beberapa, kemudian kita sudah ketok palu dari opsi-opsi yang ada, mana yang menurut kalian bisa lebih mudah, lebih blend gitu ya, lebih kalian banget. Dan setelah itu kalian tuliskan puisi sesuai dengan tema yang sudah kalian pilih. Jangan lupa juga untuk mengembangkan tema dan judul tentunya yang sudah kalian tentukan dengan menentukan kata kunci. Jadi kalau persahabatan, kata kuncinya apa aja nih yang mau kalian sampaikan dalam puisi kalian tersebut. Lalu salah satu hal yang membedakan puisi dengan karya lain, termasuk karya-karya yang sifatnya ilmiah, adalah gaya bahasa dan diksi pilihan kata yang kita tentukan dalam puisi kita. Jadi kita mau pakai gaya bahasa apa nih? Apakah simbolik gitu ya? Kita menggunakan simbol-simbol, nggak mau diketahui secara langsung apa yang kita sampaikan, gagasan maupun perasaan kita bisa menggunakan simbol-simbol gitu. Misal kalau kita mau menyatakan bahwa seseorang itu menjadi penerang sekali gitu ya untuk saya, nah itu nggak langsung serta-merta kita sebutkan dengan penerang bagi kehidupan saya gitu, tapi bisa juga menggunakan kata kandil atau menggunakan kata cahaya gitu ya sebagai pengganti kata-kata yang mau secara langsung kita sampaikan. Lalu apalagi kemarin ada rima ya, bunyi-bunyi yang akhirnya bisa menambah keindahan hasil karya kalian. Nanti kalian bisa kembangkan puisi sesuai dengan struktur puisi yang sudah kita pelajari juga, di buku juga ada, kalian bisa buka lagi, kalian coba lihat lagi gitu ya, bagaimana pemaknaannya, kemudian masukkan rasa atau feeling yang ada di dalam kata-kata tersebut. Lalu kalau mau pakai bentuk-bentuk yang tidak umum gitu ya, tipografi yang berbeda, misalnya seperti karya-karyanya Sutarji ya, Sutarji Kalsumbahri, itu ya silakan. Tapi harus ada reasonnya, harus ada alasannya. Kenapa sih kita mau pakai tipografi itu gitu. Jadi tidak hanya kayaknya asik aja nih gitu, atau kayaknya ini lucu deh makanya kita pakai itu gitu. Tapi harus ada argumentasi kenapa kita mau pakai itu. Ya, silakan. Kemudian nanti ada imajinya juga. Kalau mau pakai kata konkret silakan. Jangan lupa juga dari contoh-contoh puisi yang kalian sudah baca, kalian dengar, tetap pertahankan orisinalitas yang harus kalian lakukan di dalam karya kalian sendiri. Sekecil apapun plagiasi yang kita lakukan, ya berarti itu sebenarnya bukan karya kita gitu, dan kita tidak berhak mengklaim bahwa itu adalah karya kita. Ya, itu dulu pengantar dari Bu Hilma. Silahkan bekerja.
kemudian boleh diskusi dengan teman di samping, depan, belakang untuk memperkaya hasil karya kalian, tetapi sekali lagi ingat bahwa pertahankan orisinalitas yang memang menjadi salah satu kekayaan kita gitu sebagai hak kekayaan intelektual dan karya kita sendiri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana setelah kalian sudah melihat referensi, termasuk yang ini Bu Hilma berikan, semoga memperkaya ya dan bisa menghasilkan karya yang betul-betul maksimal kalian bisa buat. Nah, selanjutnya pekan depan kita akan beralih ke cerpen. Jadi silahkan kalian buka buku kalian, pelajari dulu, cari tahu dulu gitu ya cerpen itu seperti apa, gimana, dan Bu Hilma juga akan memberikan referensi lanjutan setelah ini terkait dengan cerpen-cerpen baik cerpen mandiri maupun antologi cerpen. Antologi itu kumpulan ya beberapa cerpen yang digabungkan dalam satu buku. Banyak sekali contohnya selain referensi yang Bu Hilma berikan, kalian juga bisa cari referensi sendiri dari berbagai macam situs ataupun jurnal-jurnal ya. Silakan.